Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM PPG PHI batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Pak Uji SHI. Saya guru PHI dan budi pekerti di SMK Revani Indra Putra Jambi, sekaligus mahasiswa PPG batch 1 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 2104203. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna melaksanakan UKIM dengan materi qiraat Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu dan teknologi. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Sehat? Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Mohon kepada Bapak kelas, saudara Rizky mengiyakannya. Saya berangkat. Terima kasih anak-anak sekalian yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini sebelum pembelajaran kita telah berbanyak kepada doa. Semoga dalam pembelajaran kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bapak mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tak hadir hari ini? Haikal, mudah-mudahan Haikal disembuhkan oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir semua ya? Baik, sekalian, ada baiknya sebelum pembelajaran kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Untuk memimpin lagu kami mohon kepada anak kami yang bisa, mohon kepada anak untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana dari Bandung
telah menunjukkan untuk lagu panggilan kita. Semoga kita tumbuh rasa nasionalis kita. Terima kasih. Silakan dulu, teman-teman. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Ayo anak-anak diikuti nanti ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada yang perlu Bapak sampaikan sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Bapak kepingin kalian mengingat kembali pembelajaran minggu yang lalu. Apakah ada di antara anak Bapak yang ingat pembelajaran minggu yang lalu? Saya Pak. Silakan Nanda Fani. Kemarin kita belajar tentang surat Al-Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional dalam menganalisis dan mengevaluasi argumen dari informasi yang diterima. Terima kasih kepada Nanda Fani yang telah memberikan jawabannya atas pembelajaran kita minggu yang lalu. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita masuki pembelajaran yang baru, yaitu tentang kajian Al-Quran, ilmu teknologi. Ya, ya, masih ingat? Ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang kajian Al-Quran surah Al-Imran. Sekarang kita membahas tentang kajian surah Ar-Rahman ayat 33, yaitu tentang ilmu dan teknologi. Dengan itu Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Pertama adalah menganalisis Quran surah Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan. Kemudian membaca dan menghafal dengan tartil Quran surah Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir menjelaskan isi kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, nanti akan Bapak berikan SKPD untuk tugas kelompok. Bapak ingin tahu apa yang ada yang tahu tentang ilmu pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan kemudian menjelaskan tentang ilmu pengetahuan ataupun IPTEK, ilmu dan teknologi. IPTEK merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Terima kasih Nanda Aulia yang telah menjelaskan. Yang lain ada? Sudah paham semuanya? Belum belajar tak paham tak? Baik, sahabat sekalian, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita lanjutkan itu manfaat pembelajaran kita.
Jadi manfaatnya dengan mempelajari Quran surah Ar-Rahman ayat 33 sebagai umat Islam dapat mengetahui betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan kita sehari-hari agar jauh dari rasa sombong, kemudian merasa mengetahui segalanya dan mampu melakukan apapun tanpa ada yang menghalanginya. Jadi kita tidak boleh sombong. Baik anak sekalian, nanti akan Bapak bacakan Quran surah Ar-Rahman, kemudian menganalisisnya sesuai dengan kaidah tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh wal ardi fanfudu illa tanfuduna illa bisultan. Jadi sahabat sekalian, sesuai dengan analisis tajwid di dalam Al-Quran, ya ma'syaral jin. Nah, di sini ada alif lam. Alif lam apa namanya? Alif lam mati asli. Berarti alif lam koma alif lam komaria. Kemudian antan walin mati ketemu sin. Apa hukumnya? Ikhfa. Ini sahabatum mati bertemu dengan alif, hukumnya izar siapa? Sapawi. Antan putru mati ketemu ta. Ikhfa. Mati ketemu pa lagi. Ikhfa. Tan putru termasuk ini min akok. Izhar. Kemudian kolkolanya sugoro. Kemudian as-samawati alif lam samsi alif lam samsiyah wal ardi alif lam Wamaria Pantutu Memati Ketua Pantutu Memati Ketua. Hukumnya adalah Ikhfa. La tantutu Ikhfa lagi Bila bisultan Matarif Disukun. Jadi Bapak sekalian, analisis dari surah Ar-Rahman ini yang artinya adalah apa artinya di situ? Ada yang tahu artinya? Wahai golongan dari manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintas penjuru langit, maka kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak kasih kalian tugas diskusi kelompok, ada baiknya kita SPP dulu sebentar. Silakan berdiri. Ya, sahabat kalian, kita selawatan dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan kita sekarang lagi dalam suasana bulan Rabiul Awal. Ya, 1, 2, 3. Salam
Ini akan Bapak berikan tugas kelompok. Nanti akan kalian presentasikan ke depan sesuai dengan tujuan pelajaran kita. Silakan dikerjakan kelompoknya Rizky dan kawan-kawan. Kelompoknya sini Tanjung dan kawan-kawan. Kelompoknya Anissa. Kawan-kawan kelompoknya Amelia. Dan kelompoknya kami. Silakan dikerjakan dan didiskusikan kepada teman-temannya. Nanti kita akan presentasikan di depan, yaitu perwakilan dari kelompok masing-masing. Bapak kasih waktu selama 20 menit. Terima kasih. Anak-anak sekalian, yang tugas yang sudah Bapak kasihkan akan tetapi yang kalian kerjakan sudah ada yang selesai? Jadi nanti salah satu di antara kelompok kalian sebelum presentasi hasil diskusi kalian ke depan, nanti ada Bapak berikan kalian tugas tambahan lagi, yaitu membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran. Jadi kepada Anda Rizky, boleh untuk membaca Al-Quran dulu, membaca nama saya. Kalau perhatikan bacaan yang dibacakan oleh Muhammad Rizky, silakan Anda Rizky. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العظيم. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surah Ar-Rahman ayat 30. Terima kasih kepada Nanda Rizky yang telah membacakan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami, ya? Paham? Baik, anak sekalian semuanya, mungkin di antara kalian mungkin ada yang hafal. Tadi sudah disampaikan oleh Nanda Rizky. Kalau misalnya ada yang hafal, silakan. Dan bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العظيم. Terima kasih Anda Raihan yang telah menghafal pada ayat Al-Qurannya. Semoga terinspirasi dari kalian semua sebagai kaum muslimin. Apalagi mungkin kita ini saatnya harus wajib bisa membaca Al-Quran. Sebelum kalian tampil di depan evaluasi atau
diskusikan hasil diskusi kalian, mempresentasikan diskusi kalian. Mungkin nanti di antara salah satu kelompok di antara kalian tampil, dan nanti ada juga yang menanggapinya. Silakan kelompok siapa yang punya dulu. Kelompok kami, Pak. Silakan siapa yang mewakilinya. Saya akan mengambil nanti. Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu 1. Mencocokkan kata dengan ayat Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Wal insi, dan manusia, wal ardi, bumi, fal budu, maka tembuslah. Baiklah, lanjut ke soal kedua, yaitu mana yang lebih penting bagi masa depan kalian, ilmu atau harta? Jawabannya adalah ilmu lebih penting daripada harta. Karena orang yang memiliki ilmu sudah pasti mendapatkan harta. Sedangkan orang yang memiliki harta belum tentu memiliki ilmu. Selain itu, ilmu sangat penting bagi dunia maupun akhirat, sebagaimana perintah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca dan menulis. Karena membaca dan menulis adalah bagian daripada ilmu. Baiklah, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tuliskan arti dari surah Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Surah Ar-Rahman ayat 3. Tuliskan isi kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33. Allah SWT berfirman, dari jin dan manusia tidak akan mampu melintasi penjuru langit dan bumi kecuali atas kekuatan darinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menanggapi dari beberapa kelompok. Ayo Pak, Silakan Amelia. sebelumnya terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai sejarah turunnya Quran surat Ar-Rahman. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Aulia terkait dari sejarahnya turunnya surah Ar-Rahman secara umum, yaitu pendapat dari Al-Hasan, Urwa, Ibnu Zubair, Atta, dan Jabir berpendapat bahwa surat ini turun di Mekah. Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih. Oke, kelompok yang lain yang menanggapinya. Silakan kelompok 3, kelompok Rizki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanggapi dari presentasi kelompok 2 ini. Saya akan menanyakan dari tadi kan telah membacakan 3 potongan ayat-ayat di bawah tadi. Maka saya menanyakan tadi dari ketiga tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih Rizki. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Rizki. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Di sini ada wal isi yang berarti dan manusia, tajuknya yaitu ikhfa. Terus ada kemudian wal ardi yang berarti bumi, dan hukum tadinya adalah alif lam komariah. Dan seterusnya yang ketiga ada yang fa'khudhu yang berarti maka tembuslah. Hukum tadinya adalah ikhfa. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih. Rizki, ada lagi tanggapan lain? Tidak ada. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita tadi menerima atau mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu masalah surah Ar-Rahman ayat 33, yang seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2, bahwa itu sangat penting sekali bagi kita memahami ataupun memaknai dari surah Ar-Rahman
seperti yang dijelaskan sesuai dengan hukum tajwid, kaidah tajwid, kemudian isi kandungan Al-Quran dan sebab-sebab turunnya Al-Quran ataupun asbabun nuzul. Berarti asbabun nuzulnya adalah turunnya di Mekah sesuai dengan jawabannya tadi. Kemudian anak-anak sekalian, untuk penilaian ataupun evaluasi, sebelum kita evaluasi, ada yang perlu Bapak sampaikan dengan kalian, apakah diskusi kita ataupun pembelajaran kita hari ini sangat memuaskan atau tidak? Sangat memuaskan. Berarti kita sangat berterima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian yang terakhir, apa ada yang bisa menyimpulkan di antara kalian? Ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Kalau tidak ada, berarti Bapak simpulkan bahwa dari penjelasan dari antara salah satu kelompok kalian, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi itu, bahwa kita sebagai manusia ataupun jin tidak akan sanggup menembus dan tidak akan sanggup melawan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, anak-anak sekalian, sebagai manusia kita tidak boleh sombong dan tidak boleh merasa angkuh sebagai ciptaan Allah. Jin tidak sanggup menembus, apalagi manusia. Jadi intinya sebagai kita manusia banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang ditanyakan sama sekalian. Kalau tidak ada, berarti kita evaluasi minggu depan. Allah dikumpulkan tugasnya dan nanti akan Bapak share melalui WA group. Dan mudah-mudahan juga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama mengucapkan dengan ucapan Alhamdulillah, dan semoga kita selalu menjadi anak yang soleh dan soleha, dan semoga berguna untuk kita semua. Kalau dikumpul nanti minggu depan ya evaluasinya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, yaitu judul kita adalah sifat terpuji dan sifat tercela. Apa kalian? Terima kasih. Mudah-mudahan barokah pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah lagi sekali. Alhamdulillah. Dan demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan selalu barokah dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.